gentlemen, are you ready? Kenapa ini sosial media aku lihat banyak sekali konten tentang coach-coach. Iya kan, apalagi TikTok. Ada itu fenomena standar TikTok itu karena orang-orang yang teman-teman itu motivasi jadi negatif pengaruhnya. Kita ini padahal tidak semua motivasi itu berdampak positif sama diri kita, karena tetap ditentukan dari sudut pandang masing-masing toh. Termasuk nih juga itu di lingkungan kampus atau padahal sudah jelas-jelas ini dijelaskan di mata kuliah perilaku organisasi bilang motivasi itu merupakan sebuah dorongan untuk seseorang melakukan sesuatu secara tekun untuk mencapai tujuan yang dicapai, bukan sekedar hanya membaca kontes yang relate sama kehidupannya. Sama seperti yang dikatakan oleh Maslow di teorinya mengatakan bahwa setiap manusia itu memenuhi kebutuhannya secara berurutan, di mana pasti ada proses untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana kalau dalam organisasi kira-kira seperti apa dampaknya motivasi? Kalau bicara lingkungan kampus pasti banyak peran organisasi. Jadi coba perhatikan di sekitar kampus kan saja kan pasti ada beberapa organisasi yang anggotanya yang sudah hilang semangat nih untuk melarikan jiwanya. Kenapa bisa? Karena kebanyakan dari mereka motivasi yang muncul di awal-awal mereka sekarang sudah hilang nih. Itu nih kenapa motivasi sangat penting untuk organisasi. Karena kalau misalnya anggota organisasi sudah kehilangan motivasi, hilang juga ide-ide untuk supaya organisasi itu berjalan dengan baik. Kemudian juga anggota tidak produktif akibat kemajuan organisasinya. Kira-kira kalau seperti itu masalahnya apa yang bisa mereka lakukan? Kalau seperti itu ketuanya cepat cari solusi tuh untuk keseluruhan masalahnya. Mungkin bisa pakai teori meningkatkan motivasi pada karyawan karena lingkungan organisasi dan lingkungan kerja tidak jauh beda. Seperti contohnya mungkin ketua bisa kasih tanggung jawab lebih ke anggotanya biar mau tidak mau itu anggotanya harus selesaikan apa yang dia mulai. Terus selaras dengan itu mungkin ketuanya bisa kasih otonomi khusus ke anggotanya biar lebih fleksibel dan kontrol bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Terus yang paling penting itu apresiasi terhadap kinerjanya untuk menghargai dan menghormati apa yang telah mereka mulai baik itu berhasil maupun gagal. Betul tahu, karena lihat itu perusahaan Google, itu karyawan Google kalau mau bikin inovasi baru dikasih kebebasan sekitar 20% supaya bisa bebas melakukan inovasinya. Sama disediakan juga pembelajaran secara mandiri, bebas karyawannya memilih sesuai minatnya masing-masing. Terus fleksibel sekali tahu jam kerjanya. Jadi tingkat kepuasan di Google itu sangat tinggi. Jadi sekali ini dengan teorinya di mana ada menyatakan faktor-faktor seperti kepuasan dan faktor yang menyebabkan ketidakpuasan, sehingga hal tersebut betul-betul harus diperhatikan. Kalau bicara tentang faktor-faktor mungkin bisa disebutkan apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang paling sering itu bisa dari lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, penghargaan, dan kondisi pribadi dari karyawan tersebut. Sama seperti yang kemukakan Robbins, pengertian motivasi dalam konteks organisasi. Dijelaskan kalau motivasi itu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu supaya karyawan atau anggota bekerja secara optimal. Kembali ke topik awal tadi tentang sosial media. Kira-kira apa saja jenis-jenis motivasi? Jadi orang-orang bisa membedakan tuh mana yang bersifat negatif, mana yang bersifat positif. Kalau jenis motivasi itu ada pernah aku baca menurut Denny, dia klasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu motivasi positif, motivasi negatif, motivasi dari dalam, motivasi dari luar. Kalau motivasi positif itu cenderung didorong dari keinginan yang kuat dalam diri individu dengan adanya harapan tipe yang sesuai. Kalau motivasi negatif itu muncul karena individu tersebut merasa terancam, misalnya adanya kabar terkait pemotongan gaji atau kehilangan pekerjaan. Kalau motivasi dari dalam itu muncul dalam diri individu yang didorong karena rasa senang atau rasa suka dalam mengerjakan sesuatu. Kalau motivasi dari luar itu
muncul, misalnya ada organisasi, ada ketua organisasi memberikan reward atau apresiasi kepada anggotanya sehingga anggotanya termotivasi untuk bekerja dengan optimal. Begitu. Berarti ini kasih dampak positif dan negatifnya sekali di Iya, bisa berdampak sama psikologisnya manusia. Sudah banyak nih kasus seorang yang stres karena misalnya down, terus tidak ada motivasi yang didapatkan. Bisa dari tekanan pekerjaannya, masalah pribadinya seperti beban keluarganya, apalagi di dalam organisasi bisa berdampak di kinerjanya. Ya, biasa juga ada orang bisa memotivasi dirinya sendiri. Gimana contohnya? Jadi seorang individu bisa muncul dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk termotivasi lagi. Ini namanya aktualisasi diri. Bisa menyelesaikan masalah sendiri atau mandiri. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi itu tentang motivasi. Kalau ternyata motivasi itu bisa datang dari arah mana saja. Contoh orang tidak termotivasi itu contohnya karena mengalami kegagalan atau ada tekanan dari organisasi yang bikin mentalnya down. Organisasi tidak bisa kita telan mentah-mentah karena ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Dalam perilaku organisasi itu penting sekali yang namanya motivasi karena dalam organisasi pasti anggotanya berbeda-beda, ada yang permasalahannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Jadi organisasi itu harus mengerti apa yang dimaksud dengan motivasi. Itu penting karena dalam organisasi banyak pekerjaan, banyak jenis program kerja. Jadi kalau ada anggota yang mengalami kegagalan di dalam organisasinya, sebagai organisasi yang baik mereka harus memberikan dukungan, contohnya seperti apresiasi atau hal lainnya yang bisa meningkatkan motivasi dari anggota tersebut. Kalau di dalam organisasi tidak mementingkan yang namanya motivasi, maka organisasi tersebut berarti organisasi yang memiliki lingkungan yang buruk dan bertentangan dengan perilaku organisasi yang baik. Sebelum kami diskusi tadi, maghrib nih bela ya dari cari kimace ya. 1, 2, 3 kedua menguap kiai kenapa? Tunggu ulang. Organisasi itu harus paham mencerahkan